Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pembangunan Masjid Bidiliyah, para pengurus DKM, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, ketua MT dan beserta pengurusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehadiran kita ini kehadiran yang memberkahi, memudahkan semua urusan-urusan kita dan juga melancarkan semua yang kita lakukan hari demi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini insya Allah kita akan meneruskan kajian kita, yaitu surah An-Nisa ayat 101. Surah An-Nisa ayat 101. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu fala yakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum wadda alladhina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaykum mailatan wahidah wa la junaha 'alaykum in kana bikum adam min matarin aw kuntum marda an tad'u aslihatakum wa khudhu hidrakum innallaha 'adda lil kafirina 'adzaban muhina. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza ma'nantum faqimus salah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta wa la tahinu fi ibtigha'il qawm in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarju minallahi ma la yarjun wa kana Allahu 'aliman hakima. Shadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum, dan apabila kalian bepergian. Bepergian di sini kalau dalam bahasa Arab menggunakan kalimat doroba. Doroba itu memukul aslinya. Tetapi orang yang bepergian itu memukul bumi dengan kakinya. Jadi dia berjalan di atas bumi dengan perjalanan yang jauh. Ini sama dengan doroba. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat ini, wa idza darabtum.
apabila engkau berjalan. Berjalan itu kan menapakkan kaki kita di atas tanah, terus kita berjalan, yang seperti itu yang disebut dengan bepergian itu seperti itu. Wa idza darabtum fil ard. Ini adalah kalimat simbolik yang menunjukkan makna yang sesungguhnya. Jadi kalimatnya simbol. Wa idza darabtum, apabila engkau pukulkan kaki kalian fil ardi, di atas bumi. Artinya jika kalian bepergian. Falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqashar salat. Nah, ini kita sudah sering mengqashar salat. Inilah ayatnya. Jadi mungkin kita sudah membaca Al-Qur'an berulang kali, tapi ayat qashar yang mana ya? Nah, di situ. Ayat qashar yang ini 101 ini, fala junaha 'alaikum an taqsuru minas shalah. Cuman konteksnya di sini qashar salatnya itu ketika Nabi sedang perang. Jadi qashar salat dalam perang itu nanti disebut dengan salat khauf. Di sini salat khauf dan salat qashar itu sama dasarnya, cuman bedanya keadaan. Kalau kita salat qashar keadaannya damai, kita hanya bepergian, tidak sebab apapun, misalnya seperti itu. Kalau kita salat khauf karena ada yang kita khawatirkan, misalnya lagi perang, maka kita tetap sholat. Cuman sholatnya itu dibuat 2 rakaat. Nah, di situ. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Maka sebabnya di sini sebab sholat khauf. Yaitu engkau mengqashar sholat apabila engkau khawatir ayyaftinakumul ladzina kafaru. Engkau difitnah oleh orang-orang kafir. Maksudnya difitnah di sini apa? Engkau diserang oleh orang-orang kafir. Jadi ayat ini adalah ayat yang sekaligus dia memiliki 2 syariat. Syariat yang pertama adalah syariat sholat qashar, syariat yang kedua adalah syariat sholat khauf. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Sesungguhnya orang-orang kafir bagi kalian semua adalah musuh yang nyata. Kenapa orang yang ingkar kepada Allah itu disebut dengan musuh yang nyata? Karena dalam keadaan yang tertentu sifatnya pasti dia akan memusuhi orang yang beriman, sehingga mereka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai musuh. Jadi benih-benih permusuhan itu ada di hati orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang yang beriman. Benihnya siapa yang menabur? Yang menabur adalah setan. Jadi dalam kehidupan kita ini semua perbuatan baik itu sebenarnya inisiasinya adalah setan. Jadi yang memulai untuk melakukan inisiasi terhadap perbuatan-perbuatan buruk itu adalah setan. Oleh sebab itu kalau manusia sudah biasa berbuat buruk, maka setan sudah lepas tangan nanti karena dia sudah bisa melakukannya. Dan perbuatan buruk itu lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan perbuatan yang baik. Karena begitu perbuatan buruk dilakukan oleh seseorang, perbuatan buruk selanjutnya itu lebih tampak. Kalau perbuatan baik
panjang dia. Orang bisa baik di awalnya, tapi 10 tahun kemudian dia di sini nggak baik. Orang dulu taat ketika dia masih muda, tapi ternyata setelah berkeluarga justru kurang ketaatannya. Semakin tua, semakin kurang ketaatannya. Bisa kadang-kadang. Tapi kalau perbuatan buruk, kecenderungan meningkatnya lebih mudah. Oleh sebab itu pada ayat ini Bapak Ibu sekalian kami ulang kembali, ayat yang berbunyi wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru adalah ayat yang menjadi dasar kita untuk melaksanakan sholat qashar sekarang. Pada zaman Nabi, ayat ini sekaligus sholat qashar tapi di saat perang. Sehingga sholat qashar di saat perang itu nanti disebut dengan sholat khauf. Sholat khauf. Bagaimana bentuk daripada sholat qashar ini? Karena Rasulullah SAW idza kharaja masirata salasata ayyamin aw salasa farasaha sholat rakaatain. Jadi yang sholat 4 rakaat itu dijadikan menjadi 2. Kalau melihat Al-Quran tidak ada batasan perginya. Maka ada orang di antara ulama yang dohir, yang tekstual itu yang mengatakan pokoknya kalau kita bepergian kita boleh qashar. Sehingga kita bepergian kemana saja, ke Cibubur, ke Kranggan, ke yang belum nyampe 89 kilo kalau dalam Syafi'i, 81 kilo dalam Hanafi. Lalu mudahnya kita kemudian kita ambil tengah-tengahnya aja, sekitar 85 kilo itu baru kemudian kita. Kenapa kita 85 kilo? Kita mengikuti pandangan ulama mazhab. Pandangan ulama mazhab itu sudah dipikir sedemikian rupa sehingga mereka yang 4 mazhab itu berada pada posisi tengah-tengah. Kalau ngikutin mazhab Daud Dohiri dan Ibnu Hazm Al-Andalusi, maka nggak ada batasannya. Itu ayat Al-Qur'annya umum. Pokoknya setiap kali kita pergi ke Cibarusah pun boleh mengqashar. Jadi kalau sholat yang betul-betul boleh untuk dilakukan ketika kita bepergian adalah qashar. Bagaimana kalau nanti kita menjamak sekalian? Boleh. Jamak qashar namanya. Sudah dijamak, sudah diqashar, lalu kemudian kita jamak lagi, boleh. Bagaimana nanti kalau kita menjamaknya saja yang kita ambil? Boleh. Tapi aslinya lebih afdal mana? Kita menjamak sama mengqashar? Lebih afdal mengqashar. Kenapa Bapak Ibu? Karena dengan mengqashar itu pada setiap sholat yang fardu tadi kita berhubungan terus dengan Allah, walaupun cuma 2 rakaat. Kalau yang jamak tadi kan duhurnya kita letakkan di asar atau asarnya kita letakkan di duhur. Pada waktu sholat asar kita memang sudah tidak sholat. Nah, di situ. Kecuali itu memang kalau kita bepergian pakai perjalanan, betul-betul masih dalam perjalanan, maka jamak dan qashar itu harus kita ambil. Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan qashar? Lalu beliau mengatakan, hadza shadaqatun, ini adalah sedekahnya Allah kepada kita. Oleh sebab itu ambillah sedekah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada kita. Jadi kita mengambil rukhsah, keringanan ketika kita bepergian itu berpahala. Bagaimana kalau ada orang, saya nggak mau. Kenapa nggak maunya? Bukan karena dia tidak tahu ayat tentang qashar. Dia tahu ayat tentang qashar, tapi dia merasa bahwa sholat 4 rakaat itu buat dia
itu sebenarnya sederhana, apalagi yang cuma 2. Nah di situ. Sehingga dalam sholat itu nanti saya nggak mau cuma 2, kurang buat saya. Kalau hati kita sudah merasa seperti itu, boleh. Maka rukhsah itu bisa kita gunakan dengan alasan yang lebih kuat. Nah gitu. Saya kalau cuma sholat 2 rakaat kok kayaknya nggak pantas saya datang dari sana ke sini, sudah diselamatkan oleh Allah, sudah dikasih banyak kenikmatan, sudah ini sholatnya dikosor. Walaupun itu boleh. Bolehnya kosor itu karena keadaan di mana kita bepergian berbeda dengan keadaan kita bermukim. Itu alasannya. Kalau Bapak Ibu bepergian sulit, bagaimanapun juga sulit. Sulit kita mau wudu, nggak tahu tempat wudunya ada di mana, kita di rumah orang, kita nggak ada sajadahnya kita, nggak ada yang biasa kita pakai, semuanya serba darurat, disebut dengan darurat di situ. Berbeda dengan kalau kita di rumah. Kalau kita di rumah enak banget, gitu. Maka rasa hati berada di rumah itu berbeda dengan rasa hati ketika kita bepergian. Oleh sebab itu, kembalikan kepada diri kita masing-masing. Kalau keadaannya misalnya ngerasa kita harus mengkosor, kosor aja. Karena itu lebih meringankan kita. Dan itu berpahala. Tapi kalau kita ngerasa bahwa kayaknya sih nggak perlu banget gitu, sibuknya juga enggak gitu, acaranya cuma ngobrol-ngobrol dengan saudara gitu. Kalau saya sholat 4 rakaat pun 5 menit sudah selesai gitu. Nah, maka orang boleh mengambil posisi saya mau tetap yang biasa. Nah, boleh. Maka pada ayat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk sholat khauf itu karena khawatir terhadap serangan musuh. Wa idza kunta fihim fa'aqamta lahumus shalah. Apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, para sahabat-sahabatmu yang masih dalam keadaan perang, di medan perang, fa'aqamta lahumus shalah, maka dirikan sholat. Nanti ini ada ceritanya. Asbabun nuzulnya ketika Khalid bin Walid masih musyrik, lalu dia melihat kaum muslimin beserta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka datang ke situ, mereka melakukan negosiasi. Nah, lalu mereka melihat waktu datang waktunya sholat, ternyata orang-orang mukmin ini ada sholat. Waktu zuhur datang, mereka pada sholat. Lalu orang-orang musyrik ini berkata di antara mereka satu kepada yang lainnya, oh, mereka ternyata kalau waktu segini mereka sholat, dan sholat mereka itu mengalahkan kecintaan mereka terhadap semuanya. Karena dia tinggalkan dunia, dia tinggalkan perang, dia tinggalkan senjata mereka, dia tinggalkan semuanya. Maka lalu Allah Subhanahu wa taala turunlah ayat ini, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Lalu turun ayat yang berkaitan dengan sholat khauf. Nah, inilah syariat tentang sholat khauf. Mereka menganggap kaum muslimin betul-betul lepas. Kalau perang itu betul-betul kalau waktunya sholat mereka nggak mau. Bukan itu. Kaum muslimin masih tetap berperang, masih tetap siap untuk perang. Nah, di sini. Maka pada ayat ini lalu Allah memberikan caranya. Faltakum ta'ifatum minkum ma'ak wal yakhudhu aslihatahum. Maka dalam sholat khauf itu nanti Nabi bersama satu shaf, sholat dulu Allah Akbar, lalu ngikutin. Nah, kelompok yang lain itu berjaga-jaga menghadap berbalik yang ada di sana. Lalu setelah itu, ini di sini, wal yakhudhu aslihatahum.
sambil mereka sholat, yang di belakang itu masih belum sholat, semuanya masih siap siaga dengan senjata mereka. Dari senjatanya itu tidak dilepas, tapi senjatanya itu masih ditenteng di tubuh mereka. Jadi senjatanya itu dipakai. Nah, di situ. Boleh seperti itu? Boleh, karena ini dalam keadaan darurat perang. Fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum. Dan kemudian apabila mereka yang sholat beserta kalian sujud, di sini maksudnya sujud, setelah sujud itu berarti sempurna sholatnya. Fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum. Maka hendaknya mereka pindah dari belakang, mereka pindah. Jadi kelompok yang pertama yang bersama sholat bersama Nabi nanti pindah, mereka mundur ke belakang. Kemudian kelompok yang nggak sholat tadi nanti ikut bersama Nabi pada rakaat yang kedua. Nah, nanti setelah itu mereka sudah selesai satu rakaat, ini melanjutkan rakaat yang kedua sendiri. Lalu mereka salam. Nah, setelah itu, yang berjaga-jaga masih yang kelompok yang kedua tadi. Begitu nanti sudah selesai yang di belakang mereka, lalu yang bersama Nabi yang kelompok terakhir tadi melanjutkan rakaat yang kedua. Lalu kemudian salam. Apa ini artinya, Bapak Ibu sekalian? Artinya yang pertama, dalam keadaan perang sekalipun sholat masih disyariatkan. Karena pentingnya sholat. Sholat itu adalah mi'rajnya kaum muslimin. Sholat itu saking pentingnya, dia disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak di bumi. Satu-satunya syariat yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit adalah sholat. Maka kalau orang tidak sholat itu sayang sekali. Orang sakit sekalipun sebisa mungkin sholat. Qiyaman kalau bisa berdiri, wa qu'udan atau kalau nggak bisa duduk, wa ala junubikum kalau tidak bisa maka dia harus berbaring. Kalau sudah dalam keadaan berbaring nggak bisa lagi sholat bagaimana? Bertasbih. Kalau bisa wudu lalu bertasbih. Ya Allah, ini waktunya sholat. Sholat aja Allahu Akbar. Lalu kemudian misalnya orang itu sudah tidak bisa lagi untuk menjalankan, apa yang bisa dia lakukan? Ketika waktunya sholat datang, wudu, lalu kemudian bertasbih aja. Itu sudah dihitung sholat. Nah, maka sholat ini sangat penting. Sholat ini sangat penting. Yang membedakan antara seorang dengan orang yang lain, yang mukmin dan kafir, itu adalah sholat. Maka banyak orang tidak masuk Islam, tidak bisa dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia merasa melihat sholat itu berat. Padahal kalau dia tahu dalam sholat itu segala-galanya. Yang membersihkan jiwa kita, yang membersihkan pikiran kita, yang membersihkan hati kita, menyucikan. Bukan hanya membersihkan, menyucikan itu adalah sholat. Maka Nabi itu sampai waju ila qurrata aini fis shalah. Ada apa-apa beliau itu sholat. Kita punya kebutuhan sama Allah, sholat. Kita mau bepergian, sholat. Kita mau habis pulang dari tempat bepergian, kita sholat. Kita siang sholat, kita malam kita sholat. Jadi tidak ada habisnya itu sholat. Karena dengan sholat itu kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa kerennya sekarang, jadi kalau kita berhubungan dengan Allah, itu nomornya yang kita hubungi itu adalah 24434. Itu berhubungan dengan Allah. Kalau kita berhubungan dengan manusia, lebih dari itu nomornya.
Kan 2, 4, 4, 3, 4 ini kan cuma 5 nomor. Nomor Bapak Ibu berapa? Ada nggak yang punya nomor handphone 5? 5 digit? Tidak ada. Allah itu hanya 5 digit dihubunginya. Sementara nomor kita itu bisa 7, bisa 8, bisa 9 digit. Yang 8, 7 aja hafal, yang 5 digit nggak hafal. Padahal yang 5 digit ini kalau kita laksanakan itu menjadi terapi terhadap jiwa kita. Orang sakit apapun bisa selesai dengan sholat. Karena dengan sholat itu dia berhubungan dengan Allah. Orang perlu apapun bisa selesai dengan sholat. Maka kalau sholatnya tidak baik, ibadah yang lainnya sulit baik. Tapi kalau sholatnya sudah baik, nah ibadah yang lainnya bakal ngikut baik. Maka pada ayat ini sampai di perang pun, pada dalam keadaan perang pun kita diwajibkan untuk sholat. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu fal yusallu ma'ak. Lalu yang di belakang tadi yang belum sholat ikut masuk ke rakaat yang kedua bersama Nabi. Wal yaqudu khizrahum wa aslihatahum. Di situ. Makanya tadi orang-orang musyrik tadi dia bisa salah dia tadi. Yang dia lihat kaum muslimin betul-betul meninggalkan senjatanya mereka pada waktu sholat. Ternyata tidak. Ternyata kaum muslimin masih siaga. Inilah yang membedakan nanti dengan orang-orang Yahudi. Jadi kaum muslimin itu sholat pun boleh menggunakan senjata. Dalam agama yang lain kalau sudah sholat tidak boleh. Inilah hebatnya Islam. Dan kehebatan Islam itu bukan disyariatkan dibuat oleh manusia. Itu betul-betul berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ngatur itu Allah, yang nyuruh Nabi seperti itu adalah Allah. Maka kalau yang seperti ini, dalam keadaan perang seperti ini, orang masih belum bisa mengambil inspirasi betapa hebatnya Islam. Sayang. Maka dalam agama Islam, keadaan apapun kita masih harus berhubungan dengan Allah. Waddal ladzina kafaru law taghfulu an aslihatikum wa amtimatikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang ingkar kepada Allah, ketika dalam keadaan perang menginginkan kaum muslimin itu lengah dengan melepas senjatanya. Jadi mereka mengharapkan seperti itu. Lalu setelah mereka lengah, apa yang dilakukan? Ayamilu alaikum mailatan wahidah. Lalu kita serang. Diseranglah kaum muslimin itu pada waktu dalam keadaan lemah, dalam keadaan lengah. Maka perhatikan, perang itu adalah siasat. Selalu intel-intel itu nyari kelemahan musuhnya. Dilihat nanti lengahnya kapan. Kalau orang-orang yang tidak beriman biasanya lengahnya itu malam, sudah jam 11 malam, nanti mereka minum-minuman itu sampai subuh teler. Maka nyari kelengahan kaum muslimin itu sulit ternyata. Karena yang mereka lihat tadi bahwa kaum muslimin ketika sholat meninggalkan senjata, tapi ternyata tidak, syariatnya nanti nyuruh kepada kaum muslimin untuk tetap bersiaga. Kalau pada waktu malam, kaum muslimin berjaganya bergantian. Tapi musuh mereka, musuhnya kaum muslimin, itu kalau malam dia berfoya-foya. Maka perhatikan musuh-musuh dari kaum muslimin. Mereka berperang pun menggunakan minuman keras. Jadi mereka bawa minuman keras itu di dalam peperangan. Jadi di dalam perbekalannya itu diantaranya ada minuman keras.
Ini yang membedakan nanti dengan perang yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin perang itu pengecualian. Kalau tidak darurat, tidak ada perang. Perang itu karena memang sudah tidak bisa diatasi lagi, maka dia perlu perang untuk mendapatkan kemaslahatan yang lebih. Kalau orang-orang yang ingkar kepada Allah, itu perang itu untuk mendapatkan barang, mengambil sisi ekonomi. Islam tidak. Kemudian setelah itu, wala junaha 'alaikum in kana bikum adha. Dan dibolehkan kepada kalian, tidak ada dosa bagi kalian. In kana bikum adha, apabila kalian dalam keadaan sakit, min matoren. Yang sakit itu antara lain disebabkan oleh hujan. Jadi hujan ini memang kadang begitu hujan menjadi lemah keadaan seseorang. Atau dengan hujan itu orang-orang yang membawa senjata yang ada di punggungnya, yang ada di badannya, itu menjadi lebih berat lagi. Itu bisa terjadi. Di sini dikatakan au kuntum marda. Kita dalam keadaan sakit, atau au kuntum marda, atau betul-betul kita memang dalam keadaan yang sakit. Au kuntum marda anta do'u aslihatakum wa khudhu khizrakum. Jadi kalau orang itu dalam keadaan yang memang sudah darurat, dia tidak kuat lagi untuk memegang senjata, maka boleh dia melepas senjatanya, tapi harus tetap siaga. Tidak boleh dalam perang itu dilepas senjata lalu dia tidak siaga. Siaga itu artinya apa? Artinya ya dia boleh tidur, tapi yang lain harus ada yang menjaga. Tidurnya pun juga, tidur di perang itu kan tidak sama dengan tidur di rumah. Tidurnya itu hanya sekedar untuk menghilangkan rasa lelah, rasa letih aja. Tidak bisa betul-betul nyenyak tidurnya seperti ketika kita berada di rumah. Maka di sini dikatakan wala junaha 'alaikum in kana bikum adza, apabila kita ada penyakit, ada kesulitan yang disebabkan oleh hujan, au kuntum marda, atau memang kita betul-betul sakit keadaannya sehingga kita tidak diberikan oleh Allah kemampuan seperti kita sehat. Orang sakit kan beda ya dengan orang sehat. Sakit itu kalau sudah ada pusingnya, ada demamnya, sudah memang harus beristirahat. Tidak bisa kita paksakan seperti orang normal. Maka orang yang sakit harus sadar diri. Kalau dalam keadaan seperti itu, sebenarnya dia sedang lemah. Badannya itu sedang lemah. Oleh sebab itu, boleh dia melepaskan senjatanya dengan tetap bersiaga. Wa khudhu hidrakum. Innallaha a'adda lil kafirina adzaban muhina. Perang itu kan antara orang mukmin dan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, kalau engkau sudah mati di perang, engkau gugur, engkau syahid. Tapi kalau mereka yang gugur karena mereka memerangi kebenaran, maka mereka sudah kami siapkan azab muhina, azab yang menghinakan. Kenapa Allah menggunakan kalimat muhin? Jadi azab itu bermacam-macam. Azaban adima, agung. Azaban kabiro, azab yang besar, di bawahnya agung, itu ada besar. Kemudian azaban muhina, azab yang menghinakan. Ada azaban alima, azab yang pedih. Beda-beda azab itu. Azab muhin, azab yang menghinakan, karena sebenarnya ketika mereka memusuhi kebenaran, memusuhi orang-orang Islam,
itu sebenarnya kalau dilihat keadaannya oleh Allah itu menghinakan. Kamu berasal dari Allah, kalian itu dari mana aslinya, semuanya kenikmatannya itu diberi oleh Allah, tapi begitu perang memusuhi agamanya Allah. Nah, di situ hina sekali gitu. Hina sekali hamba kok tidak mengetahui tuannya. Hidup sudah dijamin oleh tuannya, bahkan umurnya berasal dari tuannya, semuanya berasal dari tuannya, tapi begitu perang yang dihadapi adalah tuannya sendiri. Hina sekali. Oleh sebab itu nanti Allah Subhanahu wa taala menyiapkan azab yang menghinakan, yang membuat orang itu menjadi sangat hina. Ternyata orang itu nggak tahu diri. Nah, itu yang disebut dengan azab yang hina. Maka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah tidak segera menyadari bahwa mereka dalam kesalahan, itu akan hina mereka. Wa idza qadaitumus shalah, apabila engkau melaksanakan salat, fadhkurullah. Ini yang paling penting. Fadhkurullah itu apa? Lekatkan hati kita untuk mengingat Allah. Jadi sholat itu zikir yang besar. Ini dia dasarnya. Zikir yang kecil yang mana? Tasbih, doa. Zikir kita, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, itu zikir yang kecil. Kalau orang itu sudah berdiri menjalankan sholat, itu adalah zikir yang besar. Kenapa disebut zikir yang besar? Karena mulai dari takbiratul ihram itu kita, ya Allah, mengingat Allah. Ya Allah, saya berdiri sholat, Allahu Akbar. Terus kalimat-kalimat Allah yang disebut. Alhamdulillahirabbil alamin, baca surat Subhana rabbiyal azim, terus Subhana rabbil a'la, terus Rabbighfirli, yang dibaca itu semuanya pengagungan kepada Allah. Maka dalam sholat itu lekatkan hatimu untuk mengingat Allah, karena disitulah yang paling mudah untuk bisa mendekat kepada Allah. Maka ketika orang sholat itu tidak ada hijab dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu tadi nomornya itu memang komunikasinya 24434. Tapi kalau orang itu sudah dekat dengan Allah, dia perlu yang sholat sunnahnya nggak berhenti, sholat duhanya nggak akan berhenti, sholat malamnya nggak akan berhenti, terus akan begitu. Sholat hajatnya, karena hajat kita kepada Allah juga nggak pernah habis, dia akan tambah sholat-sholat yang fardu itu dengan sholat-sholat sunnah. Maka nggak cukup orang itu sebenarnya dengan sholat 5 waktu. Kalau orang itu sudah merasa sholat itu kebutuhan, ada yang lebih hebat lagi dari itu. Apa yang lebih hebat lagi? Kalau sholat itu merupakan kesyukuran kita kepada Allah. Kalau orang sudah menjadikan sholatnya itu syukur kepada Allah, ini badan kita ini nggak kuat untuk bisa ngikutin semangat kita untuk bersyukur kepada Allah, karena ternyata nikmat Allah itu nggak berhenti kepada kita. Oke lah, kita nggak punya uang, nikmat sehatnya melebihi orang yang punya uang. Coba kalau dihitung nikmat sehat itu segala-galanya, karena sehat itulah kita bisa menikmati karunia yang lain. Tapi begitu tidak sehat, karunia yang lain itu tidak terasa nikmat. Maka sehat itu luar biasa. Kalau orang hidup 60 tahun sehat, itu luar biasa. Itu sudah segala-galanya. Karena dengan kesehatan itu kita bisa menikmati banyak hal. Tapi begitu dikasih sakit, makanan yang nikmat itu terasa
terasa tidak nikmat. Maka di sini fadkurullah, ingatlah Allah, lekatkan hati kita itu untuk mengingat Allah. Qiyam, baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, maupun dalam keadaan duduk. Wa ala junubikum, dan juga dalam keadaan berbaring. Fa'idat maknantum, apabila kamu telah aman keadaannya dari keadaan perang tadi. Jadi perang itu di mana-mana membuat tidak aman, membuat khawatir, membuat orang tidak nyaman, sehingga was-was. Sehingga kalaupun sholat, kalau keadaan kita was-was, bukan hanya perang, karena keadaan tertentu kita boleh sholat qashar. Karena dengan sholat qashar itu kita waspada. Misalnya keadaannya genting karena satu dan lain hal, udah kita sholat qashar aja. Karena sholat qashar itu membuat kita siaga, Maka di sini dikatakan faidat maknantum, apabila keadaannya sudah aman, faqimus sholat, dirikan sholat yang besar, sholat yang sesungguhnya tadi. Sholat dengan takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Nanti kalau kita ini hidup dalam keadaan damai terus, memang nggak ada bedanya. Tapi kalau kita pernah dalam sebuah perjalanan kehidupan kita itu dalam keadaan perang, kita akan tahu bedanya. Bapak Ibu bisa lihat kawan-kawan kita yang ditempatkan di Irak, itu mereka was-was. Sholatnya itu tidak setenang di Indonesia. Di Ukraina itu sekarang sholatnya tidak tenang. Maka Allah sampai mengatakan faidat maknantum, apabila keadaan sudah tenang, faqimus sholat, dirikan sholat. Hati kita itu akan menjadi lebih hebat lagi syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholata, sesungguhnya sholat, kanat 'alal mu'minina, diwajibkan kepada kaum mukmin, kitaban mauquta, dengan waktu yang telah ditentukan. Ada waktu-waktunya. Yang 5 tadi itu ada waktu-waktunya. Kalau ingin sholat terus di luar yang 5, silahkan. Tapi yang sunnah, sholat hajat itu tidak ada waktunya. Yang penting bukan waktu yang terlarang, habis subuh langsung atau habis asar. Tapi di luar itu boleh kita sholat hajat. Sholat taubat juga boleh di situ. Ada yang khusus waktunya, yang tidak bisa dialihkan, yaitu sholat malam tidak boleh dipindah jadi siang. Sholat duha tidak boleh dipindah menjadi sore. Jadi ada yang sudah khusus berdasarkan waktunya, ada yang umum. Kalau pengen yang umum lagi, saya pengen lebih banyak lagi, boleh, mau 100 rakaat juga boleh. Namanya sholat mutlak. Sholat mutlak, sholat sunat mutlak. Udahlah, sholat terus, sholat apa? Banyak banget. Sholat mutlak. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum, dan janganlah kamu berhati lemah fi ibtigha'il qaum, untuk mengejar musuh-musuhmu. Ayat ini adalah ayat yang mengingatkan kita, kalau perang baru selesai, itu bukan berarti lantas selesai, tidak. Masih ada intrik-intrik di luar itu. Termasuk masih ada orang-orang yang berbuat curang di luar yang disepakati ketika kita perang. Maka di sini dikatakan kaum muslimin harus tetap waspada. Apabila engkau ketemu dengan musuh, jangan berhati lemah. Musuh kita ini jelas, musuh kita ini adalah orang-orang yang memusuhi agama Islam, orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang memusuhi agama Islam. Ada orang-orang yang ingkar kepada Allah yang tidak memusuhi. Ada, mereka dari awal memang hidup biasa-biasa saja, pengen damai aja dengan keadaan. Tapi ada mereka itu yang berpotensi memusuhi. Kalau misalnya ada kepentingan kita yang berbeda dengan mereka,
mereka akan muncul permusuhannya itu. Ini yang harus diwaspadai. Maka orang mukmin itu harus waspada. Lingkungan kita itu bisa tidak nyaman disebabkan kita tidak waspada. Kita bisa tidak nyaman dalam sholat, kita tidak bisa nyaman dalam beribadah karena lingkungan kita tidak kita perhatikan. Kalau kemungkaran dibiarkan, nanti orang-orang yang taat menjadi bahaya. Karena yang dominan orang-orang yang mungkar di situ. Maka harus diantisipasi sedemikian rupa. Kita menganggap bahwa ya kita udah begini-begini aja. Tidak. Hidup itu terus berubah. Yang ada di sekitar kita ini bergerak. Jangan kita tidak bergerak. Semua bergerak. Tidak berarti dia diam. Gitu. Oleh sebab itu menjadi kewajiban orang-orang yang menjadi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh kaumnya itu menjadi pemimpin-pemimpin di situ untuk memperhatikan itu. Kalau tidak, dia berdosa dia. Maka kita harus support kepada keadaan lingkungan yang lebih baik, keadaan lingkungan yang membuat semua orang bisa beribadah dengan tenang. Jangan sampai saling mengganggu. Kalau saling mengganggu nanti menjadi tidak tenang ibadahnya. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Dari kata alimah. Jangan engkau lemah. Jadi dalam berjuang ini kita nggak boleh lemah. Oh sudah aman, nggak akan terjadi apa-apa. Atas siapa? Gitu. Oh kita tenang bisa beribadah seperti ini. Emangnya itu bonus? Bukan. Itu semua adalah usaha yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di situ. Cuman kita karena kita tidak peduli, kita tidak tahu. Ada hal-hal yang merusak lingkungan, langsung diantisipasi oleh orang-orang yang ada di situ. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita semua tenang beribadah. Jangan kita cuek, jangan kita tidak peduli. Karena kenyamanan, ketenangan kita dalam beribadah itu sebab dari keadaan yang sudah diciptakan oleh kita. Oleh sebab itu jangan engkau lemah hati ketika berhadapan dengan orang-orang yang tidak beriman. Tadi Allah mengatakan dari awal, orang yang ingkar, orang kafir itu adalah musuh. Kenapa kita tidak boleh lemah hati? Allah di sini memberikan sebab. Sebabnya itu in takunu ta'lamun. Jika kalian menderita kesakitan dalam hidup ini, kita pernah menderita kesakitan, kita merasa tidak nyaman. Fa innahum ta'lamun, mereka juga sebenarnya sama. Jadi jangan dikira mereka hidup enak-enak terus, tidak. Hidup itu perjuangan. Kita bisa ibadah dengan tenang itu perjuangan dia. Maka Allah sampai mengatakan jika kamu menderita kesakitan, sesungguhnya mereka juga menderita kesakitan pula sebagaimana yang kalian rasakan. Nah, ini yang menyebabkan kenapa orang mukmin itu tidak boleh dia berdiam diri terhadap kemungkaran. Kalau dia diam, berarti dia setuju dia. Maka kita harus ada pada pihak yang benar. Pihak yang benar itu adalah pihak yang amar ma'ruf nahi munkar. Wa tarjuna minallahi ma la tarjun. Dan mereka mengharapkan juga. Dari siapa mereka mengharap? Dari Tuhan. Ma la yarjun. Apa yang tidak dapat mereka harapkan. Coba. Mereka juga berharap gitu. Nah, sama-sama berharap. Sebenarnya lebih mudah mana harapannya itu dikabulkan? Mereka berharap kepada Tuhan mereka yang itu sebenarnya tidak bisa diharap, atau kita mengharap kepada Allah?
Mana yang betul-betul Tuhan? Kalau yang betul-betul Tuhan, maka kalau yang betul-betul Tuhan adalah Allah, kita harus lebih kuat dari mereka. Maka orang mukmin itu harus lebih kuat. Keinginannya, azamnya, keberaniannya, semua dia harus lebih kuat. Kenapa? Karena backingnya adalah Allah. Maka kalau orang mukmin tidak peduli, tidak paham dia dengan amar ma'ruf nahi munkar. Wa kana Allahu aliman hakim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui semua sikap kita. Oh, saya nggak mau bersikap deh, saya nanti hubungannya jadi jelek dengan orang itu. Allah tahu. Oh, saya ambil siasat saja deh. Nanti kalau sudah mau selesai, nanti saya datang. Nah, gitu. Allah tahu. Dan Allah itu memberikan balasan itu, pahala dan sebagainya, itu sesuai dengan yang kita lakukan. Kita melakukannya di mana? Kontribusi kita apa? Nah, di situ. Kalau di dunia ini kita nggak melakukan apa-apa bisa mendapatkan kontribusi, tapi di akhirat ya tidak akan bisa. Karena Allah itu mengukur segala sesuatu berdasarkan kontribusi kita. Kalau orang itu nggak punya kontribusi, kontribusinya cuma ngomong doang, ya cuma omongan yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakimah, Allah itu maha bijaksana. Artinya apa? Ada orang yang sudah berusaha besar, banyak yang dia lakukan, tetapi mungkin di situnya dia tidak terakomodir. Allah maha mengetahui, Allah maha bijaksana. Orang-orang yang seperti itu tetap mendapatkan tempat yang proporsional nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari ayat ini Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dalam keadaan yang tidak damai, dalam keadaan perang, untuk sholat khauf. Inilah dasar daripada sholat khauf. Kalau kita dalam keadaan damai, sholatnya itu adalah sholat qashar. Keadaan yang tidak damai tersebut itu harus diarahkan menuju kedamaian. Kalau keadaan sudah damai, harus dipelihara. Ini yang paling penting. Bagaimana orang-orang yang ada di situ bisa terus beribadah dengan nyaman, dengan tenang. Dan bisa beribadah dengan nyaman, dengan tenang itu disebabkan oleh kesiagaan kita terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, lingkungan harus dijaga supaya kondisivitas amar ma'ruf nahi munkar itu bisa terlaksana. Kalau itu bisa terlaksana, insya Allah dunia akhirat kita itu lebih nyaman. Tapi kalau itu tidak kita antisipasi, itu akan berpengaruh. Katakanlah saya sudah tua, nggak akan ngaruh kepada saya. Tapi kan kita punya anak-anak, punya generasi di bawah kita yang mereka juga harus aman di dalam beribadah. Oleh sebab itu, berkontribusilah dalam kebaikan. Jangan pernah berhenti untuk kontribusi dalam kebaikan. Karena kenikmatan-kenikmatan yang kita dapat itu tidak akan lepas dari kontribusi kita terhadap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Semua akan kembali kepada Allah, semua kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekaligus kami nanti mengundang Bapak Ibu sekalian dan kaum muslimin yang lain untuk bersama-sama kita memperingati Isra Mi'raj dan Tarhib Ramadan. Insyaallah nanti dimulai dari jam 9 anak-anak dulu, lalu jam setengah 10 insyaallah nanti atau jam 9.40 nanti kita akan langsung ke Isra Mi'raj dan Tarhib Ramadan. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua langkah kita, memberkahi apa yang kita lakukan, dan juga mensukseskan semua yang kita niatkan, yang kita cita-citakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yu'ti ni'amahu wa yastaghfiru mazidan.
Ya Rabbana lakhamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim ba'da sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadha wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ilmina rabbana innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ij'al jam'ana mubarakan marhumah wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ihsanan wa sunnah. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, jika ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.